وسلم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة على المتقين ولا عدوان على الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عليكم من أهل السنة والجماعة اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا من خيار أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أن أزل أو أزل أو أذلم أو أذلم أو أجل أو يجل علي برحمتك يا أرحم الراحمين. Mersanipun para jamaah sedaya kakung mewah putri ingkang dahati nurmatan lan boten kasuben sedaya jajaran sahibal idarah wal imarah Masjid Rahmat ingkang tansah kula mulyakaken. Mugi wonten pepanggihan menika dalam keadaan kula panjenengan sami dalam keadaan sehat dan wa'afiatan amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi darain amin. Tanbihun ay hadza tanbihun taiki ana pepeling minal muskili qaulul minhaji fi iddati mawadi'in minha fit talaq wa yustaratu nufudhi taklif illa sakran. Tanbihun taiki ana pepeling minal muskili iku setengah saking sesuatu atau perkawis ingkang janggal muskil dalam konteks mensikapi atau mentelaah tentang kaitanipun as-sakron pemabuk dalam segi fikih. Beraneka pendapat ulama berbeda sudut pandang kaitanipun as-sakron orang sing pemabuk wonten sing mestani bahwa as-sakron itu termasuk wong mukallaf. Sebagian ulama ana sing mengatakan tidak mukallaf, mboten taklif. Qaulul minhaji utawi dawuhe Imam Nawawi dateng kitab Minhaj fi iddati mawadi'in ing dalem wilangani pira-pira panggenan minha iku setengah saking mawadi' fitolaki yaiku dateng mengenai tentang tolak. Wa istaratu lan din syaratake linufudhit taklif linufudhin maring kelestarian kelangsungan daripada keabsahan at-taklifu apa din syaratake taklif illa sakrona kecuali wong sing pemabuk atau mendem. Dalam hal redaksi sahibal muallif dalam kitab Ashbahun Nadhair mengenai tentang ungkapan Imam Nawawi datang Minhaj menghukumi tentang as-sakron ini ada napa jeneng suatu hal yang janggal, artinya perkara ingkang iskal. Di antawisipun mawandi inggih menika tolak. Artinya si pemabuk as-sakron ketika mabuk mentalak istrinya maka dia dihukumi taklif, maka talaknya sah. Ini ada pengecualian illa sakrona kecuali pemabuk. Wa qala Nawawi lan dawuh sapa Imam Nawawi fi Daqaiq dalam kitab Daqaiq wa ghairi dan liyane kitab Daqaiq bahwasanya inna qaulahu sak temene dawuh Imam Nawawi rupane dawuh as-sakranu ziyadatun 'alal muharrar la budda minha fa innahu ghairu mukallafin ma'anahu yaqa'u talaquhu. Pendapat lain Imam Nawawi selain kitab Minhaj bahwasanya as-sakron pemabuk itu ziyadah, artinya tambahan alal muharrari
ing atase niti-niti suatu masalah tentang kaitanipun as-sakron. La budda luwe-luwe seharusnya minha saking mengkono ziyadah fa inna ustunnya as-sakron ghairu mukallafin, dihukumi bukan orang mukallaf. Jadi argumentasi yang diungkapkan Qaulun Nawawi datang Minhaj dan lain kitab Minhaj itu bersilang pendapat, artinya tidak sama. Maka dalam hal ini dalam kitab Daqaiq Nawawi mengatakan bahwa as-sakron ziyadatun alal muharram, termasuk suatu tambahan. Labudda lebih bahwasanya as-sakron itu ghairu mukallaf. Ma'anahu semertanis duniklah kelakuan iku ya kau tumiba apa tolaku talakipun as-sakron. Maka dalam konteks pendapat lain Imam Nawawi dalam hal tentang as-sakron dalam kitab Daqaiqnya dikatakan bahwa as-sakron itu adalah ziyadah, tambahan. Maka bahwasanya as-sakron pelaku itu adalah tidak mukallaf. Sebagian ulama mengatakan talaknya terjadi. Qala al-Isnawi, Imam Asnawi wa hadza keterangan kalamun ghairu mustaqimin, itu pendapat yang tidak real, arti pendapat boten bener, boten lurus. Fa inna shawaba annahu mukallafun. Imam Asnawi tidak sependapat dengan pendapat Imam Nawawi datang kitab Daqaiq. Imam Asnawi mengatakan bahwa pendapat demikian itu merupakan pendapat yang tidak real, sing boten bener. Bahwasanya fa inna shawaba annahu mukallafun, bahwa pendapat yang paling akurat bahwa status as-sakron pemabuk ini hukumnya adalah mukallaf. Berarti nek mukallaf berarti kahukmis sahih sebagaimana hukume kados tiyang waras tiyang normal. Maka dalam fikih ya kaitan as-sakron itu tentang ucapan talaknya si pemabuk niki berbeda pendapat. Nek misalkan secara tafsiliyah nek mabuke niku karena terpaksa atau dipaksa orang lain atau memang karena dia tahu kalau khamru itu memabukkan. Anten tafsilianipun fa inna shawaba annahu mukallafun wa hukmuhu ka hukmus sahih. Menghukumi status demikian si pelaku atau as-sakron sebagaimana kados hukume tiyang waras tiang normal. Maka dikatakan annahu mukallafun fima dalam hal lahu bagi si as-sakron wa alailan untuk as-sakron sendiri, baik apa yang dilakukan dan apa yang dilanggar oleh si pelaku. Wairo annal usuliyin, selain bahwasanya ulama pakar ahli usuluddin kaulu mengatakan si ulama al-usuluddin bahwasanya anahu ghairu mukallaf. Siji pendapat lagi dari pakar ahli usul fikih usuluddin mengatakan demikian bahwa status as-sakron itu bukan mukallaf. Wa abtalulan batalaki si alul usuliyin tasarrufatihi ing mengkono tasarrufnya isi as-sakron. Ulama ahli pakar usuluddin mengatakan sebagaimana status as-sakron itu bukan mukallaf. Apabila dia melakukan transaksi jual beli mutlak hukumnya tidak lestari, artinya dalam hal ini tidak sah akad jual belinya. Ini sebagian ulama pakar ahli usuluddin. Wa khalatan Nawawi mengkom ikut andil atau mencampuri argumentasi daripada pakar usuluddin sapa An-Nawawi, Imam Nawawi tariqatul fuqaha ing sistem cara memvonis dengan hukum ahli fikih dengan sistem bitariqatil usuliyin kelawan jalan sistem ahli usuluddin. Tema ahli fikih tapi yang dipakai ditancepake di suatu hukum adalah pakai sisi sistem ahli usuluddin. Bahwasanya fainahu dunikulah yesi Imam Nawawi ku nafiyun iku ngosongake menafikan supaya Imam Nawawi anhu saking status napa
as-sakron at-taklifain taklif paberden sangka syarak wa ma'adzalika sumertain mukun nafsu hukima hakama ngukumi sapa Imam Nawawi bisihati tasarrufatihi kelawan afsahipun tasarufi si as-sakron. Jadi Imam Nawawi ikut andil dalam pendapat mensikapi pakar ahli usuluddin yang mengatakan demikian ghairu mukallaf, bahwa statusnya as-sakron bukan mukallaf. Apabila si as-sakron mengadakan suatu transaksi jual beli, maka transaksi tersebut batal, tidak absah, mutlakon, harga mati bila khilafin, sepakat. Dan Imam Nawawi ikut andil mensikapi dengan pendapat ulama ahli usuluddin dengan sistem tariqatil usul liyin fa innahu bagi nafsun anhu at-taklif ma'adza lika, tidak ada taklif. Wa ma'adzalika nafsu hukiman bisihhati tasarrufi, dan menghukum Imam Nawawi bahwa ketika si pelaku pemabuk niku mengadakan transaksi jual beli, sah jual beli ini pun bisihhati tasarrufatihi. Wa huma ta demikian keterangan gimana ka ta'lil annahu nafsyun anhu taklif hukiman bisihhati tasarruf tariqatani iku alternatif loro la yumkinul al-jam'u, tidak mungkin disatukan antara yang lain dengan yang lain. Wa qala Zarkasi lan dawuh sapa Imam Zarkasi fil Khadimi datang kitab Khadim mautai perkara zakara ingkang wis nutur ing keterangan sapa Asnawi Imam Asnawi mardudun, itu pendapat yang tertolak. Balil usulliyin, bahkan para pakar ahli usuluddin kalau mengatakan bahwasanya an-nausni as-sakran ghairu mukallafin, bukan orang mukallaf. Ma'aqaulihim, dari segi pendapatnya, ucapannya, binufudhi tasarrufatihi, kelawan lestari tasarrufnya si as-sakran, fa innahu saraha bidzalikal Imam al-Ghazali, sebagaimana Imam Ghazali mensorihkan pendapat yang diungkapkan pakar ahli usuluddin wa ghairi dan lain sebagainya. Wajabalan menjawab sama menjarkasi anufudhi tasarrufati, saking lestasini tasarrufi kulah si sakron, bahwasanya bi anna sunaikulah yasi keterangan yang kaitanipun tentang menjawab perbedaan argumentasi atas sudut pandang kaitanipun as-sakron, ada yang menghukumi mukallaf, ada yang tidak dikatakan mukallaf, tapi sah jual beli atau akad jual beli diafsahkan, dilestarikan bi anna min kubaili ribtil ahkami bil asbab, karena itu suatu macam daripada robitoh, hubungan jenis hukum dengan sabab yang terjadi di kaitanipun masalah menika. Alladzi huwa kang utayisi ribtil ahkam bil asbab khitabun wadai, itu merupakan khitab atau argumentasi tentang wadha yang terjadi dalam kaitanipun bab menika, walaisa min babi taklif, dan bukan kaitanipun bab tentang paperden sangka syara. Wa Ibnu Suraid sangka Imam Ibnu Suraid utawi anna ustunikulah Imam Ibnu Suraid ajaba mengomentari atau dijawab sapa Imam Ibnu Suraid bijawabin akhra, kelan jawaban yang lain yang berbeda. Wa utai demikian anusuni gelas sakron lamakana nalikane ana apa sakruhu atau mendemi mabu'i kulai si as-sakram la yu'lamu diketahui illa min jihati, dari kecuali napa dari sisi as-sakron menika, apakah mendemi itu sengaja atau tidak sengaja, maka ada hukum mufassil dalam kaitanipun menghukumi as-sakron. Wa tawi as-sakron minhum fi da'mas sakri li faskihi, karena kefasikan iku layasi as-sakron alzamna mewajibkan hukma akwali, hukumi ucapani as-sakron dan af'alihi, dan beberapa pekerjaan atau perbuatan as-sakron. Wa taradna ma lazimau fi halis sihati, sebagian ulama melakukan bahwa mewajibkan statusnya si as-sakron fi halis sihah, dikondisikan dalam hal normal. Nipun nek de awale wong normal, wong sehat, berarti ya hukume mukallaf. Nek mukallaf berarti nek di ini waras, berarti nek ngucap talak ke istrinya ketika mabuk, maka talaknya terjadi.
Al-qaulu fi ahkamis sabi utawi ai hadza utai qaul pendapat fi ahkamis sabi ing dalam menghukumi bocah cilik arek cilik. Qala dawuh sapa yesi Imam Ghazali Imam Zarkasi fi Kifayatul Mutahafizin dalam kitab Kifayatul Mutahafiz. Al-waladu ma'dama fi batni ummihi fa huwa janinun utawi anak walad anak madama fi batni ummihi sepanjang masih di dalam perut induknya, di dalam perut ibui niku hukume janin dereng umur 4 wulan. Maka dalam kaitanipun tiyang Jawa nek ana wong wedok hamil niku sing dibancai 7 wulane napa 4 wulan. Niki berbeda pendapat. Nek cara kiai sing kuno niku sing dibancai ketika roh nempel. Fa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi sa'idun au sakiyun niku terletak di 4 bulan. Nek Mbah Maimun niku nek bancai aja 7 wulane cung, 4 wulane. Sebab 4 wulan ku roh nempel dateng calon anak niku wau. Mongko sing dibancai 4 wulane. Lah dening 7 wulane dirujaki bancaan sak terus maneh niku nedahake pitulunge menyang Allah. Dengan ada apa dengan dibalik angka 7 sampai 100 sampai 1000. Lah niku adalah termasuk adalah nuqtatul wahidah bi wujudil harfil ba bi bismillahirrahmanirrahim. Semua akan proses melalui satu nuqtatul wujud, satu titik, yaitu pertama yaitu pemberian ruh datang calon bayi. Yang dikatakan al-walad anak sepanjang masih di dalam perut itu dihukumi janin widungan dari dereng jangkep. Wis jangkepe niku nek wis umur 4 wulan muga malaikat diutus Allah kon nempelake rupane ruh, masalah rezeki, masalah nasibe bocah niku wis cap dateng Lauhul Mahfuz ketika umur 4 wulan. Besok dadi apa ora dadi apa mboten masalah. Jadi ora usah susah. Sampeyan anakku sekolah nang ndi, mari kok sosok dadi apa mergawe apa niku urusane Allah. Syariat dijalani. Jadi ora usah kuwatir anake gak iso dadi apa, ya ora usah kuwatir gak dadi apa. Sepenting dadi menungso sing lurus, sing jejeg sesuai kodrate dateng khilqah manusia atau annas siyah. Wa idza waladatu ketika dilahirkan sama subiya nek lahir nembe diastani bocah cilik. Nek isih teng kandungan jenenge janin, nek wis dilahirake jenenge babaran jenenge sobi bocah cilik. Mulane nek cah cilik dereng buluk upama nguyuwi ibuke niku mboten najis, mboten berat, artine najis napa? Najis mukhaffafah, cukup diresiki digebir banyu ilang pun beres. Mergo dereng mak menapa-napa kecuali laban susu ASI ibu indukanipun. Fa idza fatama ketika usia 2 tahun haula ini maka sumia gulaman, ono kawan bocah meger-meger ape umur pinten 9 tahun atawi 15 tahun ila sab'i sinin summa yasiru yafi'an iku remaja, artinya wis pubertas sawantunipun umur 9 tahun utawi pinten 14 tahun ila asyara menuju umur 10 pinten tahun 7 tahun utawi 9 tahun nek wedok, nek umur dewasane kakung umur 15 tahun utawa dikatakan yafi'an antawisipun antara 7 sampai 15 niku dimanakan yafi. Summa yasiru jazuron, jadi bocah umur sampai menuju batas daripada normal balik menika pinten 15 tahun cek lanang cek wedok niku wis mentok. Cek lanang cek wedok, nek wedok wis pernah menstruasi haid, selanang wis pernah ngimpi mandi basah niku di atas namakan jazuron nggih menika bocah wis pubertas. Menika dikatakan adalah
al-qaulu fi ahkamis sobi dalam komentari tentang hukum-hukum yang dinamakan status bocah dan lain sebagainya. Hadanallahu wa iyyakum lima yuwaffiquna yardah. Mudah-mudahan ada manfaat dan gunanipun khususnya umatun kula piyambak langkung hadirin sekalian. Hadanallahu wa iyyakum lima yuwaffiquna yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.